Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Jaryanto, Content Manager Tribun Sorong dalam program podcast yang tayang setiap Senin, UMKM Corner. Tamu saya hari ini adalah seorang pelaku UMKM ibu, ya kan, ibu-ibu yang memang fight untuk memproduksi pangan olahan. Nah ini produk-produk yang dihasilkan beliau adalah bahan-bahannya itu dari lokal semua, dan ini sudah menembus pangsa pasar mancanegara, di mana bule-bule yang datang tidak lupa membeli buah tangan atau oleh-oleh berupa produknya Ibu dari Yunita Ulim. Selamat datang Ibu Yunita di studio tribunsorong.com. Iya, selamat siang Mas. Siap, oke. Nah Bu, produk-produk dari Sinagi ini disebut dengan Sinagi, nanti apa maknanya nanti kita tanya langsung sama Ibu Yunita. Ini sudah banyak dipesan atau banyak yang dibawa menjadi buah tangan atau oleh-oleh atau cenderamata lah gitu kan, tapi dalam produk pangan. Nah ini awal mulanya terbesit kemudian atau mempunyai ide membuat produk dari ini, ada 4 produk sejauh ini Tribuners tahu. Nanti produk apa aja biar dijelaskan oleh Ibu Yunita. Itu apa yang pertama sekali dibikin waktu itu Ibu? Iya, saya pertama kali itu terlibat di pangan dulu. Sebelum di pangan memang kreasi saya sebagian besar juga ada kerajinan yang saya bisa buat. Terus kebetulan saya diajak sama ada salah satu chef di Papua, itu di Jayapura, itu namanya Kak Charles Toto, dari Papua Jungle Chef, yang mengajak saya untuk mari adek, bagaimana kita coba untuk angkat apa yang ada di Papua nih sebenarnya. Nah kebetulan pengetahuan saya sedikit ada tentang kearifan lokal dari suku saya sendiri. Ya contoh seperti teh, terus ada banyak tanaman-tanaman di hutan juga yang suku kita biasa makan. Suku Moi. Iya, suku Moi biasa. Jadi akhirnya saya ikut terlibat di situ. Nah kebetulan pada saat itu 2019 itu ada kegiatan dari Kementerian Koperasi. Mereka hadirkan 3 pengusaha muda kreatif Indonesia. Nah di dalamnya itu ada ownernya Javara Kultur, yang punyanya Seniman Pangan Indonesia, Ibu Helianti Hilman, yang juga hadir pada saat itu. Nah, pada saat itu tuh mereka bilang bahwa kenapa bibitnya dibagi nih dari Kementerian Koperasi, bagi bibit. Bibit apa itu? Keladi semua, karena orang di sini keladi petatas, keladinya dibagi. Karena orang di Papua kan makannya sagu, keladi, petatas begitu. Nah, ibu ini punya ide begini, kenapa harus kalau memang nanti dibagi bibit, kita olah saja nih yang sudah ada nih. Gitu. Tapi olahnya dengan target pertama adalah pembelajarannya tuh hanya di Mama Papua. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau don tanam di kebun tuh pasti tidak pakai kimia-kimia. Alami. Iya, pasti alami saja. Jadi kita bawa, oh iya sebenarnya saya diberi pemahaman hanya sekedar cerita seperti itu. Nah, setelah itu saya diajak untuk belajar 2 minggu. Itu bulan Maret di Jakarta, di Seniman Pangan Indonesia, dengan mengambil bahan dari sini nih. Nah saya ambil petatas, keladi, ambil sagu, ambil ke sana kita uji coba. Iya, di sana kita uji coba. Yang pertama kita coba itu ini, karena bumbu Sinipa ini sebenarnya sebagian suku di Papua ada yang pakai nipa, ada yang pakai sejenis tali. Tali? Iya, ada tali. Tali itu apa? Jadi pohon tali. Iya, kayak tali rotan seperti itu. Oh, iya. Nah, tapi kan tiap suku ini punya bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kita ambil yang ini. Biasa kalau mereka di pesisir kayak di Nanwatan, terus di Kelabra, kita di pesisir mereka pakainya nipa, tapi itu diolahnya masih standar tradisional, kayak mereka ke sana potong pelepahnya terus ditaruh di, biasa kan orang kalau kita bikin rumah itu ada para-para.
Jadi para tempat asar sagu itu ditaruh di situ. Kadang sampai dia tinggal sampai lama, dia punya hitamnya tuh dibawa campur di sayur, campur di ikan seperti itu. Jadi saya bawa itu ke sana, kita uji coba di sana semua. Kita uji coba di sana belum 2 minggu, kalau belajar kan belum maksimal lah. Begitu. Baru pemanasan itu. Pemanasan. Ya. Jadi 2 minggu saya belajar di sana, saya balik. Nah, dengan balik itu dengan pegang kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan dari mereka dari Seniman Pangan Indonesia bahwa setelah saya ini pasti nih. Nah, dari setelah pulang sampai di Sorong 2019 bulan Maret itu saya balik sampai di Sorong, saya belajar lagi nih dari 2020. Memperdalam itu. Iya, kan? Memperdalam. Jadi kita belajar, kebanyakan kan orang belajar kalau tidak belajar lagi praktekin. Lupa. Apalagi nggak pakai praktek. Jadi saya belajar lagi terus dengan kolaborasi apa yang ada. Yang pertama saya kan tetap belajar ini sama belajar kerupuk sagu. Oke, kerupuk sagu. Jadi sudah Jadi kita, dua produk ini yang belajar pertama, belum yang lain-lain. Nah setelah kita belajar, saya pulang sampai di Sorong, saya belajar 2 ini sampai selama 1 tahun. Akhirnya saya cek lagi, ada di sini ada orang tua juga, kebetulan saya punya nenek juga dulu waktu sebelum meninggal, sering kita kalau ke dusun selalu minum ini. Teh. Teh. Jadi saya tanya, itu Depo Kayu yang mana Nah sudah, Bapak ini namanya Bapak Gus Kilala. Bapak bilang tunggu nanti pergi ambil di hutan. Bawa datang dari hutan, sudah saya olah sendiri sampai jadi teh celup. Akhirnya saya coba lagi yang petatas ini coba. Tapi saya pergi tanya, sepertinya bawangnya saya harus ganti nih. Karena memang targetnya Seniman Pangan Jafara adalah mengeluarkan produk sehat nih. Oke, sebelum kita lebih memperdalam tadi, berarti yang produk yang sudah misal gini, maksudnya yang sudah dijual duluan, yang sudah ada duluan, yang ready duluan, berarti baru bumbu asin sama kerupuk. Nipa belum? Itu baru coba-coba juga. Coba di sana, terus nanti keluarnya serentak nih semua. Serentaknya semua keluar. Jadi memang belum ada yang duluan mana dipasarkan. Iya. Tapi bareng-bareng dikeluarkan produk ini. Dikeluarkan 4 produk ini. Oke, jadi berarti kronologisnya itu tadi Tribuners dari awal itu bumbu nipa. Kemudian perpanjang perjalanannya ya 1 tahun ya, dalam ibaratnya riset dalam tanda kutip. Betul. Dan secara tidak langsung setelah 2 produk sagu kombinasi nanti, nah ada teh moi ini, teh moi Kamloele. Nah ini nama pohonnya agak susah ini ya kan. Nah dan ini memang adanya di hutan, artinya ya semua bahan-bahan ini ada di yang sudah memang digeluti sehari-hari dan sudah akrab oleh masyarakat di Papua, khususnya di Papua Barat Daya, di suku Moi ya kan ini. Jadi nemu teh ini. Nah terus kemudian terfikirkan ini diracik, kemudian dikemas menjadi teh celup itu. Nah ini kan tentu kalau yang kemarin kan cuma dicemplungin aja gitu ya, kayu ini langsung direbus. Direbus dulu kan? Kayunya direbus, terus mereka tinggal pakai ininya. Ya saat ini sebenarnya kalau itu untuk zaman sekarang kalau kita harus kembali ke zaman dulu kan kita tidak mungkin. Terus guna apa ini loh? Kan kita yang kita cicipi selalu kan teh bendera, itu kan sama sebenarnya. Sama. Hanya sebenarnya saja. Bahannya saja yang kita rubah nih kreasinya. Kalau memang di sana dikeluarkan teh bendera dari daun, kita keluarkan teh dari kulit kayu. Kan bedanya di situ. Iya. Jadi akhirnya saya pesan nih. Saya pernah coba, kebetulan saya dari Jakarta pulang itu beli teh celup satu kemasan. Kemasannya doang. Satu kemasannya doang ya. Terus kita isi sendiri kan itu. Saya beli dari sana. Itu jadi, ada ya itu ya. Ada. Saya beli dari sana, sampai di sini saya coba tuh. Jadi akhirnya cobanya serempak. Jadi keluarnya juga 4 produk ini. 4 produk langsung sekaligus. Serentak, iya. Keluarnya itu juga pertama kali saya berani jual itu, terus waktu memang susahnya tuh di sini di waktu kemas. Iya, bukan prosesnya untuk 1 tahun karena campuran sagu kan masih mentah nih. Jadi saya belum berani untuk jual nih. Sampai saya dapat pasnya itu pertama kali kunjungan Pak Sandiaga Uno ke wisata mangrove waktu itu. Tahun berapa?
Tahun 2021 apa? 2021. Iya, pokoknya ada berapa kali karena pernah ada transit juga sebenarnya. Waktu itu ada sempat datang juga pas dengan mau PON ya 2020 ya. Iya. Itu. Jadi waktu dari Dinas Pariwisata hubungi bahwa Pak Sandiaga Uno mau datang dan lapak saya juga kebetulan lapak saya ada di situ. Itu dikunjungi. Akhirnya itu baru sekadar produk pameran doang. Iya, belum dijual. Belum ada izin-izinnya. Masih plastik toh. Jadi belum ada packaging yang sudah jual tapi masih jual standar ya. Yang penting datang kalau memang ada begitu. Jadi sudah saya pertama kali pamer di situ Pak Sandiaga Uno datang sama pemerintah kota. Beliau beli, beliau lihat juga. Oh ini ya sudah. Itu pertama kali itu saya berani untuk itulah mulai. Yang dibeli atau dijual waktu di pameran, terjual. Iya. Sebelum-sebelumnya paling tester atau kiri kanan. Saya banyak kiri kanan mereka pesan tapi yang masih mentah. Kadang juga saya bilang, aduh ini sampai sana goreng berhasil kah tidak? Karena kan masih juga pasti mentah tuh. Iya. Jadi karena antara sagu ini mau jadi kerupuk ini nih. Jadi manual ya dia. Iya. Jadi seperti itu. Lalu itu sekian berjalan, kemudian ada pendampingan, kemudian packaging atau pengemasan. Nah ini prosesnya butuh berapa lama juga Bu, dari konvensional? Itu prosesnya juga kita sampai kemasan karena pertama itu saya kirim setelah semua produk yang saya olah, saya kirim sampelnya ke Jakarta. Oh. Mereka ke harus cek yang Seniman Pangan. Iya, kirim ke Seniman Pangan. Mereka harus tester dan memberikan nilai. Itu dapat nilai berapa waktu itu? Ya, atau kurang ini, kurang apa, kurang ini? Iya, biasa mereka kurang, akhirnya saya kirim lagi. Oh Kak, pas, oke. Jadi kalau testernya dari sana pas, langsung. Jadi mereka tester di sana. Terus juga cari nama nih. Nah, branding. Brandingnya juga. Itu jadi betul proses juga. Betul proses juga. Saya harus pilih nih. Ya targetnya saya tuh yang pertama. Kenapa saya harus pakai nama bahasa? Yang pertama saya mau mengangkat bahasa ibu saya, maksudnya suku saya dengan cara turun-temurun harus diangkat. Terus berbicara Papua kan di luar sana orang lebih banyak tahu Papua ya satu bicara Papua berarti semua sama. Tapi sebenarnya kan padahal kita harus menjelaskan ke orang di luar bahwa Papua ini besar. Gitu. Jadi kebanyakan sudah banyak suku yang belum merasakan apa yang dikasih buat semua suku kan. Jadi ya sudah waktu itu saya mulai kirim berapa nama. Ada berapa nama itu? Ada berapa nama? Ada sekitar 5 nama yang saya kirim dengan artinya masing-masing. Masih ingatkah? Ada itu Keilan tuh rumah di atas pohon. Terus Keilan. Terus juga apa lagi ya? Kemarin saya lupa sebagian sih. Terus ini Sinagi. Sinagi. Ini juga kita kasih apa? Termasuk juga ada nama tanah saya itu Bosom, itu tuh rumah penyimpanan harta. Bosom. Iya, asik itu. juga kayaknya. Iya. Cuma dari situ artinya ini yang dapat Sinagi dan memang identik saya kebanyakan di sini sih di feel awal itu sebenarnya udah mantap di sini. Terus yang oke juga itu mungkin dari Seniman juga. Karena kita kan di dalam grup itu ada termasuk yang Kakak Charles Toto yang di sana, terus ada Ibu Arini, Ibu Eet. Nah, nama itu saya kirim nih. Nah, saya tinggal tunggu nih berapa banyak nih yang pilih. Votingnya kan akhirnya banyaknya sesuai dengan kemantapan di awal tadi. Iya, selesai dengan kemantapan. Artinya apa Bu Yunita? Sinagi tadi? Sinagi itu artinya kasih. Kasih. Jadi tujuannya Sinakasih ini kita bukan saja mau menjual, tapi kita akan coba untuk mendampingi saudara-saudara kita juga sebenarnya yang ingin sampai di tahap ini. Iya. Cuma prosesnya itu yang mereka belum tahu. Ya tugasnya kita nanti kita akan menyampaikan kepada mereka. Oke, kalau dengan pendampingan tujuan kita adalah mengembangkan. Apakah nanti suatu saat kita tidak berpikir ini nanti akan menjadi saingan gitu, Bu Yunita? Sebenarnya tidak sih. Enggak ya? Saya berpikir saja setiap rezeki itu kan punyanya orang masing-masing. Oke. Itu yang harus ditanamkan. Kebanyakan kan kita di sini
ini bicara realita ya. Kita kebanyakan saya tidak bicara ini, mungkin saya bersama dengan ini kadang ada orang jual di sini, ada orang jual di sini, kita sudah bilang, "Ih, jangan kau jual yang sama dengan saya." Karena nanti orang ini, tapi kan di saat Tuhan kasih rezeki buat kau, biar dia di samping, biar di mana, kalau memang itu Tuhan tujuannya buat kamu ya sudah. Begitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Jadi tidak usah takut sebenarnya. Keren Tribuner. Jadi memang walaupun produk yang sama dengan anu yang sama, tapi rezeki itu tidak sama dan Tuhan sudah atur. Itu Bu Yunita, keren itu Bu. Iya. Dengan yang pasti ya produknya nggak sama nama. Kalau sama nama ya udah jiplak toh Bu, ya kan, ya bikin nama yang lain lah ya, sehingga semakin banyak toh semakin memperkenalkan juga produk-produk yang kita bikin. Iya. Kalau besok memang dia ada kerupuk sagu. Dia pakai bawang merah, bawang putih. Kan dia tidak punya kayu. Kan saya pakainya kayu. Ada resep, ada namanya bahan, oke boleh semua sama, tapi ada resep itu yang rahasia. Itu yang tidak punya ya. Disinilah ya. Nah kita kan kulik ini masalah ini produk bukan sekadar produk kita. Sebelum tik itu kita sudah ngobrol di awal bahwasanya ini bukan hanya sekadar produk yang asal jadi, tetapi ada misi juga yang dibawa. Selain misi kebudayaan, misi bagaimana memperkenalkan suku Moy, misinya banyak di sini. Termasuk satu di antaranya adalah misi kesehatan. Ini produk-produk sehat. Ini bisa dijelaskan. Ini produk sehatnya, produk Sinagi ini apa sih Bu? Gitu. Iya, produk sehatnya yang pertama kalau berbicara soal teh itu memang kalau dulu orang tua biasa bilang begini, kalau kau kerja capek dong tokok sagu pulang minum, itu kembalikan stamina. Nah itu kemarin terbukti dengan saya sudah tahap uji ilmiah pertama dan hasilnya itu aktif banyak untuk kesehatan. Iya. Yang teh. Teh Moy. Itu sudah jadi teh saset. Sasetan ini. Iya. Khasiatnya apa sih? Khasiatnya tadi saya bilang. Stamina. Iya, stamina. Terus kadang biasa kalau ini bisa cuci darah juga. Itu yang ini, yang apa namanya. Dan memang berapa orang yang kemarin sudah, karena ini kan kalau kita mau uji ilmiah yang sampai dapat pas itu memang butuh proses yang panjang. Tapi saya ke depan akan berusaha sampai bisa tahu apa namanya khasiatnya apa. Tapi kita tidak bisa, ini saya tidak kasih masuk di OT obat tradisional kan. Tapi saya kasih masuk di pangan. Karena kalau kita berbicara pangan terus kita mau lagi di OT berarti posisinya harus beda nih alat penggunaannya. Oh iya. Ada lagi ya? Iya. Kalau mau ke OT berarti alat-alat yang dipakai untuk kelolanya beda. Kategorinya lagi. Jadi mending ke tadi pangan yang sudah memang, karena memang awalnya memang khasiat itu sebenarnya hanya mengikuti ya. Iya. Kalau mau spesifik menjadikan obat tentu butuh proses yang lain tadi, benar itu Bu. Terus kalau ini bumbu asin nipa, kebetulan ini apa namanya hasil labnya sudah keluar. Labnya sudah keluar untuk ini, tapi kita belum pakai BP POM karena alasannya bukan tidak mau pakai, tapi belum tahapnya karena yang pertama kita lihat standar rumah produksi juga. Kita harus punya persiapan yang baik untuk menyiapkan rumah produksi, baru kita sampai ke tahap BP POM nanti. Jadi kemarin hasil itunya low sodium, terus juga untuk mengencangkan kulit itu ada bahasa-bahasa ilmiahnya di dalam hasil uji labnya sudah ada. Jadi untuk standar orang sehat, kalau orang bilang, orang selalu pesan Himalaya, ganti sudah ke sini saja. Jangan jauh-jauh dari Himalaya. Jangan jauh-jauh dari Himalaya. Ada di sini. Itu ya. Oke, coba kita nih ya. Ini bumbu nipah ini memang selain bahan-bahannya alami ya, Tribuners bisa tahu bahwasanya ini prosesnya juga panjang. Nah, ini bisa cerita nih bagaimana mengumpulkan buah nipah. Iya, ini sebagai bocoran harganya, kalau yang umum yang sudah tahu ini garam segini 50 gram Tribuners, ini harganya 35.000. Kalau garam biasa dapur itu dapat 5 kilo. Ini cuma dapat 50 gram, tapi ya memang kenapa mahal? Nah, ceritakan lah Bu, kenapa ini bisa mahal itu kalau? Iya, kenapa mahal? Yang pertama
sehat itu harus mahal. Nah, Masa itu cantik saja yang mahal? Oke. Betul itu. Begitu. Orang mau cantik juga mahal sebenarnya. Tapi sehat lebih mahal lagi sebenarnya. Iya. Jadi terus yang berikut sistem pengolahannya. Jadi kemarin yang pertama kita bayar orang untuk potong pelepah nipah, targetnya itu dapat 1000 pelepah untuk dapat 15 kilo kurang lebih. Tuh. Kadang tergantung besar kecilnya nipah. Besar kecilnya nipah. Jadi makanya saya bulatkan kurang lebih 15 kilo. Itu 1.200.000. Kenapa? Kita lihat pertama medannya. Berbicara nipah, berbicara rawa, berbicara agas. Agas sama nyamuk. Kasihan orang setengah mati pasti. Terus transportasi untuk 1.000 kalau sekali muat itu satu kali trek itu biasa kalau jangka itu yang sekarang saat ini saya pakai itu ada 300.000 sekali muat. Itu bisa 3 kali balik, 4 kali balik. Terus yang kuliti lagi sendiri. Jadi kita berupaya untuk kasih, jadi ada orang mama yang memberdayakan kalau pekerja. Bisa, iya. Mari mama dong borong dong kupas selesai ya itu 1 juta. Itu bayarnya 1 juta. Setelah itu kita yang olah untuk sampai proses ke garamnya. Masaknya saja tuh bisa sampai 4 jam, 5 jam. Itu untuk berapa banyak? Jadinya kalau saya masaknya bikinnya 5 liter. Itu dapatnya itu 1 kilo hampir 2 kilo. 4-5 jam. Iya, itu prosesnya. Jadi memang makan waktu. Kalau bikin garam ini memang harus dari pagi sekali dan itu sudah fokus kalau masak untuk jadi harus pagi sekali. Belum kondisi cuaca juga. Terus tambah dengan kita masih manual jadi belum fight betul untuk ini. Karena sistem pengolahan masih secara manual dan ibaratnya belum modern lah ya. Berbeda ketika sudah memang alat-alatnya itu memang berdoa saja ya, semoga saja memang ini ada yang menangkap peluang ini menjadi, tapi paling enggak sudah mengawalinya. Mengawalinya dengan ide-ide kreasi dan inovasi, ini juga ide-ide yang mahal. Itu Tribuners ya memang mahal. Itu terus, tadi produksinya ini memang juga mahal, yang biasa gitu. mendatangkan. Biasa kalau dulu kan kita kecil-kecil orang bule tapi dengan begitu saya orang bule datang sendiri cari kita. Ya. Ya, betul. Kalau bule itu ke sini kita juga heran ya. Sekarang orang bule kita bikin heran. Ya, dengan ini Sinagi ini tadi. Betul. Saya waktu itu sempat dikunjungi sama beberapa negara yang hadir juga, mereka datang hanya untuk dari bandara langsung ke Kelalin hanya untuk lihat garam negara Sinagi. Oke, itu bagaimana ini bagian dari inovasi dan bagaimana kita berkreasi produk-produk yang ada di sekitar yang kita anggap itu sebenarnya tidak ada manfaat ya. Kadang orang nipah cuman hidup gitu liar aja di rawa-rawanya nggak dipotong. Saya juga memang targetnya itu bagaimana supaya ya kebetulan ini bicara di Tanamoi. Ya saya targetnya supaya jangan kalau membiasakan kita lihat itu tempat rawa jadi itu tumbuh-tumbuhan tidak dipakai juga ya sudah akhirnya dijual dengan harga yang seadanya. Tapi ya ke depan kita bisa membantu mereka untuk itu jangan dijual kalau bisa diolah. Itu kalau biasanya untuk apa sih kayunya? Mungkin untuk kayu bakar juga kah? Enggak juga. Tidak ada kayu bakar. Kalau kayu bakar paling pelepah-pelepahnya itu. Pelepahnya tuh kan airnya yang bobo itu kan bisa jadi gula merah sebenarnya. Ya, ini kan sekarang zamannya canggih sebenarnya. Oh, sebenarnya selain diolah menjadi ini bisa jadi gula merah juga ya. Yang airnya yang sering mabuk itu. Iya. Itu jadi gula merah. Cuma kadang yang biasa dijual itu kan lebih praktis, sudah yang penting orang dapat uang lebih besar itu sih. Tapi kalau gula merah ini dibuat baik ya sehat juga sebenarnya. Karena memang bahan-bahannya tadi ya, tinggal bagaimana kita mau kreasikannya tadi ya. Oke. Selain ini sudah dikemas juga dengan sedemikian bagus packaging ini ya kan, bukan hanya sekadar polos saja, plastik putih saja, tetapi ini memang sudah ya standar. Nah ini gimana juga dari sistem pendampingan kemarin? Sistem pendampingannya itu dari Seniman Pangan Indonesia. Jadi saya mulai cek semua, mulai datanya semua dari saya, mereka yang rancang semua di sana. Ini kebetulan juga rumahnya ini rumah yang kita desainnya juga saya kirim model rumah dari sini ke sana, rumah dusun.
Jadi mereka yang desain semua, mereka yang cerita, karena di dalamnya kan ada Indonesianya, ada Inggrisnya ya. Kebetulan kalau Inggris saya juga agak belepotan, agak repot sebagian itu. Jadi mereka menceritakan apa yang saya ceritakan, juga akhirnya mereka tuangkan di sini. Jadi mereka yang desain stikernya. Terus berapa gram yang saya butuh di sini untuk masuk di PPD, kemasannya seperti itu. Jadi mereka setelah itu mereka kirim dari sana adalah kemasan sama ini. Nah nanti setelah ke depan saya sudah mulai jual sendiri, mendapatkan hasil sendiri, saya harus belanja juga kan. Berarti saya menunjukkan bahwa sudah cukup, jangan bantu lagi saya langsung belanja saja kan. Berarti kepercayaan yang mereka kasih itu tidak sia-sia seperti belanja di Seniman Pangan. Berarti kita belinya dari sana nih, pack. Iya. Kemasan? Iya, kemasannya dari Seniman Pangan. Kalau belinya polos atau kita tempel sendiri atau sudah langsung jadi? Polos ya? Sampai di sini baru kita tempel. Kita tempel lagi. Iya. Ya, ini tempelan ya, Tribuners, tinggal lagi kemasannya, tapi kemasannya belinya dari Seniman Pangan Indonesia. Dari Jakarta. Iya, belanjanya di sana. Karena sudah dibina, akhirnya menjadi take and give, ya saling memberi. Dan kemudian berkreasi dan tetap selalu mendapat pendampingan. Iya. Nah ini juga kan kayak kerupuk. Kenapa dibilang Papua yang kayak tadi kita bilang bedanya nilai sehatnya. Kerupuk ini kan kita pakai sagu sama petatas. Kalau warna ungu pakai ungu. Kalau orange berarti kita pakai bawang merah. Bawang merah ya. Terus ini juga petatas ungu, petatas orange sama keladi. Campurannya keladi. Nah di dalam sini ada sari bawang merah yang kita pakai. Orang kalau bicara bawang merah orang bicara Papua kan begitu. Khas itu sudah tahu orang. Terus bumbu-bumbunya itu pakai garamnya, kita tidak pakai garam ini, tapi kita pakai garam produknya kita. Produk sendiri. Kita pakai produknya kita, terus kita tidak pakai bawang, kita pakai kayu bawang. Orang Moi bilang itu gisik-gisik. Itu alamiah semua. Terus, oke, satu lagi untuk gorengnya. Gorengnya itu sampai dengan saat ini saya pakai minyak kelapa kara. Dan minyak kelapa itu hanya minyak kelapa kara sama sahabat yang dibuat dari bukan minyak kelapa, sawit. Bukan minyak sawit atau coconut oil lah. Iya, coconut oil ya. Jadi itu hanya didapat di Saga. Harganya mahal juga. Kenapa produk kita mahal? Iya, kenapa produk kita mahal? Karena hanya dapat di Saga. Iya. Oke, menarik sekali Tribuners itu obrolan kita di awal ya kan. Tapi kita mau ulas lagi lebih banyak dengan Bu Yunita Ulim. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UMKM Corner bareng Ibu Yunita Ulim sesaat lagi. Baik, Tribuners, masih bersama kami di UMKM Corner bareng Ibu Yunita Ulim. Ya, masalah pendampingan
kita obrolin tadi bahwasanya pendampingan tanpa kreasi atau implementasi atau praktek yang kemudian menghasilkan sebuah produk tentu hanya sebuah angan-angan saja. Nah, ini motivasi sehingga akhirnya apa sih yang membuat saya harus punya produk yang memang harus ada ini, jangan cuma praktek doang. Ini sejauh ini kan yang dijalani demikian gitu, Bu. Nah, ini gimana motivasinya gitu, Bu? Motivasi saya yang pertama yaitu setelah orang biaya saya untuk pergi belajar, saya harus jaga itu sebenarnya. Motivasi yang pertama. Kan saya sudah pergi belajar nih. Setelah saya balik, jadi memang pada saat itu saya punya target. Memang kebiasaan akhirnya banyak hal yang saya sering santai, sering apa. Jadi mau tidak mau saya harus berusaha sampai apa yang saya belajar itu dia harus jadi. Itu motivasi saya bahwa terus yang berikut jiwa, mungkin karena sudah ada jiwa senang bikin-bikin lah. Iya, senang kerja, senang menghasilkan uang karena memang dulu saya waktu masih SD sampai SMP pun jualan di pasar. Gitu. Jadi jualan juga. Iya, dulu jualan di pasar kayak jual tapi walaupun bukan untuk kebutuhan rumah tangga karena ada orang tua kan memang kebetulan mama cuman senang aja. Iya, jadi saya berpikir juga sebenarnya bisa sih saudara-saudara kita di luar bisa, kenapa saya juga tidak bisa. Jadi akhirnya motivasi itu. Dan memang pada saat itu tuh saya punya trauma sebenarnya pada saat belajar ini nih. Kenapa? Saya ada punya kisah sebenarnya. Menarik. Kisah ini tuh pada saat saya berangkat belajar ini 2 minggu di Jakarta itu. Itu saya balik. Saya balik sampai rumah, baru masuk di rumah. Itu bapak saya ada di rumah sakit. Saya balik sampai di rumah baru masuk ini saya punya adik sudah datang kasih tahu bapak saya sudah meninggal. Tapi saya saya taruh barang ini baru pulang dari sini Manpangan. Taruh barang di rumah, saya ke rumah sakit. Saya sentuh bapak saya, bilang saya baru datang. Bapak saya bangkit lagi tuh. Itu dengan saudara sendiri mungkin tahu hidup lagi atau seperti apa. Padahal informasinya bapak saya sudah meninggal. Nah, saya sentuh, akhirnya tinggal lagi sama saya 1 minggu. Tinggal lagi sama saya 1 minggu. Jadi pulang cuma sebentar itu. Pada waktu itu. Saya maksudnya sudah balik, memang sudah balik dari Jakarta. Sudah selesai pelatihannya 2 minggu itu. Nah, pas balik itu saya meninggal. Akhirnya mungkin dikasih kesempatan nih, karena saya sudah di sana tidak jaga di rumah sakit. Dikasih kesempatan nih. Itu bulan Maret. Bulan Maret yang sama. Iya. Tanggal 28. Saya kan latihannya sekitar tanggal 9 tadi. Sampai sana. Bapak saya tinggal sama saya 1 minggu, saya rawat lagi di rumah sakit, meninggal. Hari Sabtu berikutnya. Tapi sempat mendampinginya. Iya. Hari Sabtu berikutnya meninggal. Setelah kubur saya mulai cari rumah produksi di mana. Itu kayak saya merasa bahwa ini kisah saya dan proses saya untuk sampai begini. Saya sampai cari rumah produksinya semua, saya belanja, kebetulan itu didampingi langsung dari Seniman Pangan. 3 minggu berikut saya lagi pergi ke Meladovok, itu lagi cari teh, lagi cari cerita-cerita, terus cek di sana dulu orang tua orang suka apa. 3 minggu berikut adik saya yang nomor itu kan bapak saya meninggal bulan Maret. Adik saya meninggal bulan April. Adik saya yang nomor 3 minggu meninggal 3 lagi. 3 minggu kemudian meninggal lagi, itu kecelakaan di daerah perusahaannya. Jadi itu sambil saya cek ini. Nah, kita kubur itu selesai, saya punya mama waktu masih hidup, kita pergi ambil bumbu yang bawang. Kita ambilnya di Klaili, kampung saya Klaili. Kita pergi ambil sampai tahu itu firasat saya seperti apa ya. Saya sudah alat-alatnya semua sudah siap, dapat rumah produksinya, rumah untuk pelatihan selama 1 tahun itu. Bulan Mei, hari Selasa, saya ajak mama saya nih. Itu mama saya mungkin lagi depresi karena kehilangan bapak, terus kehilangan adik saya. Saya ajak mama saya, "Ma, kita pergi berdoa di saya punya rumah produksi supaya saya mulai kerja." Itu di hari Selasa. Saya bawa mama saya,
hari Selasa kita ke sana, kita berdoa. Mama saya berdoa, kasih ingat kalau kamu ini begini, hati-hati, seperti itu. Hari Rabu saya bawa mama saya pergi periksa darah. Hari Kamis masuk rumah sakit, hari Jumat meninggal lagi. Jadi 3 bulan berturut-turut itu yang membuat saya untuk harus jadi. Pak harus jadi. Karena merintis ini diiringi dengan duka dan iya, duka. Seperti itu. Jadi memang sampai saya tidak ada ini pun saya tetap bersikeras dan saya berpikir bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, tapi Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik buat hidup saya dan adik-adik saya sebenarnya ke depan. Seperti itu sih. Tribuners, kisah perjuangan yang mengiringi bagaimana langkah Sinagi ini lahir ya. Tapi sudah ada keterlibatan, sudah diceritakan bagaimana juga ibu sempat mendoakan. Itu yang menjadi berkah dan sudah menjadi ibaratnya menjadi bagian yang motivasi hingga akhirnya lahirlah produk ini di luar segala macam ikhtiar yang sudah atau usaha yang sudah dijalani. Oke, Bu Yunita. Lalu ini dari seniman pangan itu kan selalu minta ada target dikirimin barang karena mau ngirim ke luar negeri. Nah, ini masuk memenuhi pasokannya itu bagaimana itu? Iya, saat ini karena produk Sinagi ini kan sebenarnya produk yang baru mau keluar nih. Kalau di Bali kan ada Bali apa ya, ada yang itu yang memang sudah sering keluar. Karena kemarin di Nipah ini juga baru masuk di seniman pangan. Akhirnya mereka terus dengan kondisi yang ada di sini, mereka masih menjual berdasarkan kondisinya kita. Jadi tapi biasa targetnya saya setelah jadi target berapa harus dikirim. Jadi kalau kan 15 tadi. Nah, 15 kilo. Tadi 15 itu per kilo bulan tadi. Atau per permintaan? Per permintaan. Sebenarnya kalau ada aja stoknya langsung kalau ada aja dikirim ya. ya. Langsung dikirim seperti itu. Kan mereka untuk stok juga mungkin ya. Stok juga di sana. Jadi biasa kalau pas stoknya ada saya bilang, "Ibu ini ada ini." Oh, langsung dikirim aja. Langsung dikirim. Yang paling banyak dipinta apa? Dari 3 produk, 4 produk ini. Ini aja ini ya. Yang memang ini sudah sampai mana aja kalau informasinya konsumennya ini? Iya, informasinya untuk saat ini Prancis, terus ada berapa negara sih? Yang kadang mereka langsung belanja di sana, di outletnya di outletnya Jafara, Jakarta ya. Iya. Oke. Ini sudah sampai Prancis, Tribuners. Ya, masih ada beberapa negara yang mungkin yang memang sudah menjadi langganan dari seniman Indonesia, seniman pangan Indonesia Bang pasti. Oke. Ini kan lalu dengan hadirnya ini juga kita bagaimana memberdayakan masyarakat lokal. Iya. Nah, ini secara tidak langsung juga menumbuhkan UMKM ini memang sekarang harus digenjot dan memang harus memberdayakan juga masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini sejauh ini berapa banyak sih yang dilibatkan gitu? Saat ini yang pertama yang kami libatkan yaitu mama-mama yang jualan di pasar. Jadi yang kebanyakan ada jual patatas, jual itu belinya sama mereka? Harus sama mereka. Targetnya nggak ada tempat lain yang sudah langganan masuk misal sekian banyak gitu. Untuk saat ini memang saya belum dapat pemasok. Kemarin memang kalau keladi itu ada pemasoknya dari Maibrat. Cuma untuk sementara belum, jadi kita langsung belanja mereka di pasar. Saat per tumpuk itu 50.000. Tumpuk dia nggak pakai kiloan ya? Iya, mereka kalau di sini. Makanya itu yang sekarang saya temukan tuh kan banyak yang buat produk ladi, tapi minta maaf kalau saya harus bicara ini. Cost produksi. Produknya dari bahannya dari luar, tapi mengatasnamakan produk lokal nih. Oh gitu. Iya, itu yang kita terkadang temukan. Jadi karena biasa kadang mereka bilang alasannya karena mama udah jual mahal, tapi ya udah mau harap siapa lagi kalau bukan kita yang tapi harus. Mungkin ini juga menjadi bagian edukasi bahwasanya kalau produknya ini berkelanjutan, jualnya jangan tumpuk-tumpuk deh. Borongan, sekiloan. Mungkin seperti itu. Yang ini akhirnya juga sebagai bagian dari edukasi ketika produk ini akan menjadi continue gitu loh. Mungkin juga kita lihat kan kebanyakan kalau mereka bawa dari kampung, ada yang
Ada penada, memang ada mama-mama yang Papua juga tapi penadanya di kota. Yang kan dititip, akhirnya mereka jual. Kalau memang mereka biasa jual dari kampung itu yang mereka bawa turun dengan per kilo 50 itu kan bisa 500.000, 600.000 gitu. Ada juga yang katanya 300.000, tapi saya belum ketemu. Mungkin yang biasanya jual 300.000 itu yang biasa menjual ke yang penada, akhirnya mereka jualnya per tumpuk 50.000. Terus mungkin sistem perkebunan di sana juga kan belum ini, jadi mungkin transportasi juga. Jadi yang bikin mereka punya itu memang mahal seperti itu sih. Itu per hari kalau kita rata-rata kita habis berapa sih kalau keladi, kemudian petatas atau dan lainnya itu berapa? Kalau untuk garam itu satu kali produksi saya bisa habis sampai 7 kilo. 7. Apa yang habis nih? Bahan baku. Oh, bahan bakunya kalau untuk apa namanya? Kerupuk sagu misal itu berapa kilo per hari? Saya untuk masih saat ini kan belum cetak yang banyak. Jadi saya biasa tuh bisa dapat itu 100 pack. 100 pack. Ya. 100 pack itu kan dapat 2 kilo. 2 kilo kan 2 tumpuk ya, berarti 100 iya. gitu. Seperti itu sih. Jadi sejauh ini masih memang ya belum ada memang pemasok gede yang apa gitu ya kan. Memang kita mempertimbangkan itu juga tadi. Iya, jadi karena kita kan belum pakai alat yang modern, jadi akhirnya sistem tahannya kan belum nih. Kalau kita keluarkan banyak terus tidak ada stoknya, rugi kan. Jadi kita cek ininya pas lah. Ya, saat ini kebetulan untuk 2 kerupuk ini udah masuk di Billy Bakery sama toko Melanesia. Yang toko oleh-oleh ya. Toko oleh-oleh. Itu Tribuners. Nah, ini kalau mau masalah harga, yang ini kerupuk 3 warna, keripik umbi 3 warna. Ini harganya berapa? 25.000. Ini sama? Sama. Ini tadi 35. Ini bumbu. 25. Ini 25. Teh moy Tribuners. Udah teh saset. Teh saset. Ini sih 6 pitch. 6 bungkus kecil itu loh. Ini uniknya tidak seperti teh yang biasanya pada umumnya kita pakai kan sekali pakai buang nih. Ini kalau ini pakai berapa kali pun aman. Berapa kali idealnya? Idealnya tergantung lihat posisinya. Sudah bening apa belum? Iya itu. Multifungsi berarti awet ya. Awet. Oke. Ini nggak sekali pakai terus dibuang loh, Tribuners. Ini bisa dipakai berkali-kali. Tergantung kita kalau mau awet ya apa namanya ya sedikit-sedikit airnya gitu. Kita mau coba dulu yang keripik umbi 3 warna Tribuners. Ya saya nyicip duluan Tribuners. Harus coba kerupuk sagunya juga sekalian ya. Iya. Saya sudah coba loh yang sagu, tapi ini yang 3 warna saya mau coba. 3 warna ini karena di sini ada 3 macam di sini ya. Sebenarnya dari dari petatas ya. Petatas ungu atau kalau ubi tuh ubi jalar. Iya, ubi jalar. Bahasa atau ubi rambat kalau orang yang petatas yang bagi yang belum tahu. Saya coba dulu. Nah, kalau yang ini keladi ya. Nah, ini yang warna putih ini Tribun kan disebut dengan 3 warna, ini macam-macam di sini ya kan. Kita coba yang keladi deh. Mau Tribuners beli ya. Beli tempatnya Ibu Yunita. Nah, ini sebenarnya keladi ubi rambat, ubi jalar sih. Cuman bedanya ini yang ubi jalar kuning. Yuk. Enak. Ini memang variasi di sini ya. Iya. Okay. Ungunya nggak ada ya? Harus ungunya dikasih keluar biar lengkap ya kan? Biar komplit ya. Namanya juga coba 3 warna. Kita cari dulu Tribuners. Ada di dalam ya sembunyi. Sepertinya ada yang sudah kasih habis sih tadi. Sepertinya udah ada yang kasih habis ini. Oke, coba. Ini ubi ungu. Ubi jalar ungu. Petatas kalau di sini banyak. Walau di sini vegan kan, tapi gurih, asin itu dari bumbu nipah. Bumbu nipah sama apa tadi bawangnya? Kayu bawang, kisik-kisik. Kisik-kisik. Ya. Enak. Saya udah micip ini nih, jadi saya nggak buka Tribuners. Bagi ragu-ragu yang penasaran, ya coba aja nanti. Nah, saya minum dulu. Oke, lanjut ngobrol. Ini Bu Yunita, Tribuners perlu tahu.
beliau ini selain seorang pengusaha ya, pelaku UMKM juga adalah seorang kepala kelurahan. Kelurahan apa, Bu? Kelurahan Malagusa. Malagusa. Iya. Nah, ternyata Ibu Lurah. Iya. Oke, di selain kesibukan sebagai aparat kelurahan. Nah, ini itu sebagai seorang lurah juga apa selain membina ini? Ini kegiatan di kelurahan ini apa saja, Bu? Apalagi ini seorang ibu dan banyak kegiatan. Iya. PKK lah apa dan lain sebagainya. Nah, ini kesibukan beliau lah sekarang kita tanya. Iya, saya kebetulan menjabat lurah tuh baru 1 tahun. Oh, belum lama. Sebelumnya? Belum senior. Sebelumnya itu sekretaris lurah. Ya sudah pemanasan dulu lah Iya, itu. sudah pemanasan. Coba kalau pembagian jobnya sama pasti aman lah. Aman itu, iya. Cuma kapasitas saya full tuh setelah jadi lurah. Kalau sekretaris kan cuma urus di dalam administrasi lah. Administrasi lah. Nah, saya jabat buat pelantikan bulan Juli. Bulan Desember itu saya berangkat ke Surabaya. Saya ikut dengan Dinas Perindustrian Kota Sorong. Saya kan pernah bilang usaha saya di kabupaten, tapi pemerintahan tidak bisa membatasi saya bicara di Tanah Moi. Iya. itu modal saya. Karena ini saya lagi mengangkat kearifan lokal Tanah Moi. Tanah Moi, oke. Boleh di kabupaten, tapi Tanah Moi secara keseluruhan saya turun tangan. Iya, begitu. Jadi akhirnya saya pergi, saya ikut Dinas Perindustrian Kota Sorong. Ya kita pergi ke belajar di Surabaya. Itu di tempatnya Doli ya. Eks-lokalisasi. Kita ketemu langsung sama pengurus-pengurus UMKM-nya. Di sana mereka bagaimana merubah tempat itu jadi pusat UMKM. Setelah saya balik ke Sorong, saya langsung kumpul ibu-ibu UMKM saya. Berapa banyak di situ? Kita ibu UMKM yang sekarang terdata dalam kelompok UMKM Olomfagu Malagusa. Olomfagu itu duduk bersama. Jadi kita mengajarkan walaupun kebetulan di kelurahan saya tuh mayoritas lebih banyak orang pendatang. Malahan. Iya. Kabupaten sih ya. Iya. Kan ada juga yang ada Papuanya tapi di mayoritas itu pusat kota. Yang alun-alun itu wilayahnya saya. Jalur D, jalur Bali itu wilayahnya kami. Itu berapa banyak jumlah ibu-ibu? Saat ini sekitar 28. Banyak. Dari sekian mereka kita buka kios UMKM Olomfagu Malagusa. Nah, saya mulai data mereka. Nah, basicnya saya kalau untuk lurah kan tidak punya basic nih untuk izin dan sebagainya. Nah, tapi karena ada sinerginya, saya pakai masuk di dalamnya. Oh gitu. Nah, akhirnya kita buka kelompok Olomfagu. Mereka memang sudah ada waktu itu pada saat itu, cuma tidak aktif. Nah, setelah kita bentuk, kita buka tokonya, kita mulai data berapa sih yang punya izin. Nah, dari sekian itu hanya 2 orang, sekitar 2 yang punya izin, sisanya belum punya izin. Nah, saya bawalah dari Sinagi, admin Sinagi, dampingi ibu-ibu ini ada sekitar 12 orang. Sekarang mereka sudah punya tahap NIB, izin NIB. Nah, setelah itu saya koordinasi dengan Dinas Kesehatan, mereka diikutkan untuk punya sertifikat ketahanan pangan dari Dinas Kesehatan. Karena kalau Sinagi punya semua sudah komplit ya. Sudah komplit sampai halal pun sudah. Keluar, iya. Nah, setelah mereka punya itu, nah ini sekarang kita lagi mau urus untuk mereka kumpul. Saya bilang kasih tahu ke ketua UMKM-nya, nanti dikumpulkan. Yang aktif punya produk di dalam kios kita akan urus ke PIRT. Begitu supaya lihat keseriusan daripada ibunya. Sekarang kita lagi tahap untuk mengurus mereka ke PIRT. Jadi basicnya lurah dengan Sinagi saya mainnya di situ. Selain itu juga kita kemarin kebetulan kita menang dalam lomba kebersihan juara 2 tingkat Kabupaten Sorong. Terus lomba Poska dan memang RT dan mereka kompak sekali di sana. Terus kita di Malagusa juga punya kampung kerukunan di jalur Bali di sana. Jadi kemarin kita ikut lomba
kebersihan, lomba pos kamling 2-3 itu kita yang pegang. Lomba pos kamling. Iyalah. Namanya di pusat kota ya kan, jangan sampai enggak nih, tapi memang banyak PR-nya itu. Karena banyak yang ditata. Iya. Terus kita punya kampung kerukunan, di situ ada wihara, ada pura. Ada berapa kali event, beberapa kegiatan kita bikin kayak kemarin dengan ketua kampung kerukunannya kita bikin takbiran bersama. Waktu pokoknya hari-hari besar keagamaan ya. Pasca juga kita sama-sama, terus ogo-ogo ya waktu kemarin kita itu Bali, juga sama-sama Bali. Kemarin terakhir kita baru halal bihalal. Seperti itu sih. Jadi kita lagi berupaya untuk kelurahan itu menjadi contoh toleransi antar umat beragama. Ada tagline-nya nggak, Pak? Kelurahan Malagusa itu apa? Kelurahan apa gitu? Kelurahan damai atau kamu apa gitu? Kelurahan kerukunan sebenarnya. Kelurahan kerukunan ya. Iya. Karena memang majemuk di situ. Karena identiknya di situ. Karena banyak berbagai macam suku agama suku juga. Agama di situ. Keren. Pluralitas banget di Malagusa ya. Iya, Malagusa. Oke, 1 tahun. Tentu program ke depan yang disiapkan untuk pemerintahan ini apa? Kemarin kan memang saya lagi berpikir waktu itu sudah bentuk, kita sudah bentuk PKK, sudah bentuk Karang Taruna. Saya lagi dampingi mereka terus untuk bagaimana mereka bisa berjalan sendiri, pengurus-pengurusnya bisa berjalan supaya kalau memang kita bisa bikin sesuatu buat kelurahan dengan organisasi-organisasinya itu dihidupkan kembali, akhirnya bisa menata lagi kelurahan sendiri sih, seperti itu. Oke, mantap. Lalu bagaimana Bu membagi waktu? Bu rumah tangga, mengurus anak, lurah, pengusaha juga. Ini gimana ribut dan rempongnya mak-mak ya kan? Mak-mak super sibuk ya kan? Ini gimana cara membagi waktunya? Kebetulan sampai saat ini belum ada keturunan, baru mau dapat baru 1. Jadi saya untung karena dari dulu memang sebelum jadi lurah, sebelum jadi apa-apa juga saya sempat jadi ketua pemuda gereja, ketua PAM Eklesia Klasaman selama 12 tahun. Ini sih legend ya, senior. Iya, jadi saya baru lepas di 2022 kemarin. Wah, baru aja. Mungkin karena melepas karena sudah sibuk banget ya kan. Bukan, memang masa baktinya ya. Pas 2 periode. Nah, jadi sudah lepas, jadi mungkin target bagi waktu itu ya kadang ribet juga sih. Yang penting makanya cari suami yang paham saja. Kalau bisa makan di warung dulu. Betul, nggak usah ngandalkan nunggu masak ya kan. Betul itu, cari yang praktis aja gitu kan. Yang penting makan. Yang penting bisa nanti bagi antara makan warung dan makan rumah nanti lah. Iya, jadi biasa kalau di kantor jam berapa, saya biasa pulangnya kan 2:30. Setelah itu rumah produksi baru memang ada jadwal. Ada anak-anak yang sudah kerja di sana. Saat ini saya lagi tidak fokus karena rumah produksi lagi direhab. Sementara ini lagi direhab, kebetulan kemarin. Jadi bikinnya sementara di rumah ya kayaknya kalau nggak salah. Kita lagi dapat bantuan dari Bank Papua. Itu CSR untuk pembangunan dapur produksi. Yang baru kemarin diserahkan sama Pak Amin. Iya, benar. Betul ya? Pak Ma'ruf Amin. Pak Wakil Presiden. Itu satu diantaranya Ibu Yunita ya? Iya, saya dapat di situ, tapi tidak terima di lapangan. Saya terimanya di seafood. Bersama ini pengurus dari Papua. Iya. Oke. Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita akhirin kita mau minta closing statement atau motivasi-motivasi dari seorang Ibu Yunita Ulim sebagai pelaku UMKM, tentunya agar lebih banyak dan lebih bersemangat lagi menghasilkan produk-produk khas Papua yang mengusung kearifan lokal. Silakan Bu Yunita. Iya, baik. Saya berharap untuk generasi Papua ke depan jangan pernah malu bersaing dengan saudara-saudara kita di luar. Yang pertama, Tuhan ciptakan kita mempunyai tangan dengan tumpuk kaki semua sama, seluruh tubuh semua sama. Tinggal bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita yang baik. Kalau memang kau anak kuliah, kau kuliah selesai, jangan waktu kau buang. Tapi kalau memang kau bisa belajar untuk membuat hal-hal baik dengan menjual, menciptakan produk, belajar dari YouTube. Jangan nonton YouTube atau nonton media-media untuk hal yang tidak membuat kau berubah, tapi nonton untuk membuat
ilmu kepada kau sendiri, dan kalau ada bahan-bahan di sekitar kau yang kau bisa olah untuk mendatangkan uang, kenapa tidak? Cobalah dari sekarang, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, karena di belakang kita ada Tuhan yang punya kuasa lebih dari segala hal. Yang penting kau punya niat, kau punya kemauan, pasti semua akan buka jalan. Dan saya terakhir, kalau ada anak muda yang ingin belajar, saya buka diri untuk tetap berbagi dengan adik-adik semua dengan melihat potensi yang ada. Terima kasih. Oke, demikian tadi Tribuners obrolan kita dalam rubrik UMKM Corner hari ini. Jumpa lagi dengan topik-topik dan pembahasan yang berbeda dan menarik lainnya. Saya bersama segenap kru Tribun Sorong yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu.